Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang problem atau masalah dalam kecerdasan buatan. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi dan mempersingkat waktu juga, jadi kita langsung aja ke materinya ya. Oke, jadi ini kita masuk materi masalah dalam kecerdasan buatan. Dalam kecerdasan buatan ini, yang diselesaikan adalah permasalahan. Jadi permasalahan apa yang bisa diselesaikan oleh kecerdasan buatan akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, definisi dari masalah. Jadi kecerdasan buatan memang sengaja diciptakan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, dan apa itu masalah? Jadi dapat kita artikan, masalah itu adalah kesenjangan atau ketidaksesuaian antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada. Nah, masalah dalam kecerdasan buatan adalah masalah-masalah yang dapat dikonversikan ke dalam 1. Ruang keadaan atau ruang masalah. Yang kedua, mempunyai keadaan awal atau initial state. Yang ketiga, keadaan tujuan atau goal state. Dan yang keempat, serta dapat dibuat aturan-aturan atau rules untuk mengubah suatu keadaan atau state ke keadaan state lainnya. Dan yang terakhir, dan sebagai tambahan adalah cost. Jadi dalam kecerdasan buatan, permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan oleh kecerdasan buatan ini, dia harus dapat dikonversi ke 5 hal yang ada di layar. Ya, yaitu dapat dikonversi ke dalam ruang keadaan atau ruang masalah, mempunyai initial state atau keadaan awal, harus mempunyai keadaan tujuan atau goal state, dapat dibuat aturan-aturan atau rules untuk mengubah dari satu state ke state lainnya, dan bisa ditambahkan cost atau biaya. Nah, biaya di sini dapat berupa jarak atau memang benar biaya, ya, uang, ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada masalah atau ruang keadaan dan aturan. Nah, bentuk umum untuk memprediksikan masalah dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu mendefinisikan ruang keadaan. Yang kedua, menetapkan satu atau lebih keadaan awal atau initial state. 3, menetapkan satu atau lebih tujuan atau goal state. Yang keempat, menetapkan aturan-aturan atau rule untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dia hampir sama seperti yang tadi, cuma ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu hanya 4. Nah, yang kelima tadi itu sih hanya tambahan, bisa dapat ditambahkan cost di dalamnya. Jadi ruang keadaan ini sendiri adalah suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Ya, suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Itu yang dimaksud dengan ruang keadaan. Yang selanjutnya ini ada keadaan awal atau initial state. Ini maksudnya adalah keadaan dimulainya sebuah proses. Yang ketiga, keadaan akhir atau tujuan atau goal state. Yaitu keadaan diakhirinya sebuah proses karena ditemukannya sebuah solusi. Jadi kalau sudah ditemukan suatu solusi, maka dia akan berakhir. Ya, akan berakhir. Nah, maka disebut dia goal state. Tapi kalau belum ditemukan solusi, dia masih disebut dengan current state atau state sekarang yang dapat diproses kembali sehingga ditemukannya solusi atau tujuan akhirnya. Nah, kemudian ini ada kumpulan atau aturan atau rule base. Aturan yang dapat digunakan untuk mengubah suatu keadaan awal ke keadaan lainnya. Itu rule aturan-aturannya. Nah, sebagai contoh, perlu kalian perhatikan di depan di layar ini ada 2 buah galon atau tabung air. Dan ada 1 buah keran air. Contoh, ya. Jadi, diingat ya, tadi gambarnya ada 2 buah galon, satu ukurannya kecil, satu ukurannya besar. Saya kembalikan dulu. Nah, ini ada 2 buah galon, galon yang kecil, ada galon yang besar, dan ada 1 buah keran air. Ya, kalian ingat, kalian hafalkan. Kalau sudah, kita lanjut. Ya. Nah, ini permasalahan water glass atau water jug ya. Nah, ada 2 buah gelas air masing-masing berkapasitas 4 liter dan 3 liter. Berarti tadi yang besar ukuran 4 liter dan yang kecil itu ukuran 3 liter. Ingat ya, 2 buah galon tadi ya, galon. Ya. Masing-masing berkapasitas 4 liter dan yang satu itu 3 liter. Berarti yang besar itu 4 liter, yang kecil 3 liter. Semula isi keduanya adalah kosong.
Oke, semula isi keduanya adalah kosong. Jadi kedua galon yang 4 liter dan 3 liter tadi adalah kosong. Nah, pada kedua gelas atau galon tersebut tidak terdapat tanda ukuran batas volume air, ya. Jadi tidak ada tanda batasnya. Jadi intinya yang besar itu kalau isi penuh sampai atas, sampai bibir galon tadi, itu isinya 4 liter, yang kecil sampai bibir galon itu penuh, full, itu 3 liter. Jadi nggak bisa ditakar. Misalkan mau buat 2 liter, oh kira-kira aja itu nggak bisa. Selanjutnya ada sebuah keran air yang digunakan untuk mengisi air pada kedua gelas atau galon tersebut. Jadi pada gambar tadi itu ada satu buah keran air ya, ada satu buah keran air yang bisa digunakan untuk mengisi air pada galon yang ada tadi. Ya, yang 2 buah galon, yang satu 4 liter, yang satu 3 liter. Nah, permasalahannya bagaimana membuat galon 4 liter berisi 2 liter pas dan 3 liter berisi 3 liter pas. Jadi ini nggak bisa main takar-takar ya. Ingat di sini ada aturannya, ada rule. Rule-nya itu pada kedua gelas atau galon ya tersebut tidak terdapat tanda ukuran batas volume atau isinya. Ya, jadi nggak ada tanda batas, jadi nggak bisa kita kira-kira oh buat setengah aja itu jadi 2 liter, itu nggak bisa. Nah, dari permasalahan ini dapat kita lihat juga sudah ada aturan rule-nya. Yang pertama itu rule-nya itu pada kedua gelas tersebut tidak terdapat tanda ukuran atau batas volume air. Ya, ini salah satu aturan. Keadaan awal initial state sudah ada di sini. Semula isi keduanya kosong. Ini initial state-nya. Goal state-nya yang diminta apa? Yang 4 liter berisi 2 liter, yang 3 liter ya berisi 3 liter. Ya, yang 4 liter berisi 2 liter, dan 3 liter berisi 3 liter pas. Maka dapat kita konversi ke bentuk umum. Ya, dapat kita deskripsikan, misalkan X itu adalah volume dari gelas 4 liter. Ya, Y adalah volume dari gelas 3 liter. Maka state space-nya atau ruang keadaannya dapat digambarkan sebagai himpunan pasangan bilangan bulat X dan Y yang terurut. Sehingga X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa dimulai dari 0? Karena keadaan awalnya adalah kosong. Berarti bisa kosong, bisa 1 liter, bisa 2 liter, bisa 3 liter, dan 4 liter. Dan Y juga begitu. 0, 1, 2, 3. Bisa kosong, bisa isinya 1 liter, bisa isinya 2 liter, dan bisa isinya 3 liter. Maka dapat dibuatlah suatu himpunan dalam bentuk tabel, ya, 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, sampai 43. Jadi initial state-nya adalah kedua gelas dalam keadaan kosong dan dinyatakan sebagai 00. Goal state-nya adalah X-nya 2 liter, yang galon 4 liter itu berisi tepat 2 liter, maka X-nya adalah 2, dan Y-nya adalah 3. Dinyatakan sebagai 2, 3. Nah, dapat kita buat juga rule base-nya, ya, basis aturannya. Yang pertama, isi penuh gelas berkapasitas 4 liter. Yang kedua, isi penuh gelas berkapasitas 3 liter. Yang keempat, kosongkan gelas berkapasitas 4 liter. Yang keempat, kosongkan gelas berkapasitas 3 liter. Yang kelima, tuangkan sebagian isi gelas 3 liter ke gelas 4 liter, sehingga gelas 4 liter penuh. Ya. Yang keenam, tuangkan sebagian isi gelas berkapasitas 4 liter ke gelas berkapasitas 3 liter, sehingga gelas berkapasitas 3 liter penuh. Yang ketujuh, tuangkan seluruh isi gelas berkapasitas 4 liter ke gelas 3 liter. Ya. Yang kedelapan, tuangkan seluruh isi gelas 3 liter ke gelas 4 liter. Nah, di sini ada 8 aturan. Nah, dapat kita gambarkan ya, atau kita bayangkan bagaimana sih cara menghitungnya. Nah, tadi keadaan awalnya adalah 00. Ya, 00. Kemudian kita buat mau 2, 3. Aturan mana dulu yang pertama kita gunakan? Coba, yang pertama coba dulu isi penuh gelas 4 liter. Oke? Isi penuh gelas berkapasitas 4 liter. Ya, ini keadaannya pertama itu 00 ya, kita isi 4 liter. Maka sekarang keadaannya adalah 40.
Ya, 4, 0. Di sini jadi buat 4, ini 0. Ini 4, ini 0. Nah, selanjutnya aturan mana yang kita gunakan? Tuang sebagian isi gelas berkapasitas 4 liter sehingga gelas berkapasitas 3 liter penuh. Aturan 6. Berarti kalau 4 kita tuangkan ke 3 liter, ya, sebagiannya, maka isi di dalam 4 liter menjadi 1 liter. Isi 3 liter menjadi pas 3 liter. Selanjutnya, buang atau kosongkan galon berkapasitas 3 liter. Di sini 1, di sini 0. Maka tadi pertama kali kita gunakan aturan 1, kemudian aturan 6, selanjutnya kita gunakan aturan 4, kosongkan galon berkapasitas 3 liter. Nah, selanjutnya, tuangkan seluruh isi galon berkapasitas 4 liter ke gelas 3 liter. Maka di sini kosong, di sini 1. Selanjutnya, jadi aturan 7 ya, 7. Selanjutnya, kita gunakan aturan 1 lagi. Ya, kita gunakan aturan 1. Isi penuh galon yang ada di 4 liter. Maka di sini 4, di sini 1. Kemudian kita gunakan aturan ke-6. Tuang sebagian galon berkapasitas 4 liter ke kapasitas 3 liter sehingga kapasitas 3 liter penuh. Karena di sini 4, di sini ada 1, kita tuangkan sebagian. Ini penuh jadi 3, berarti di sini jadi 2. Kenapa? Karena di sini 4. Di sini 3. Ya. Cuman karena di sini sudah ada 1 di dalamnya, sudah ada 1 liter, maka di sini 4 kurang 2. Maka tepat galon 4 liter berisi 2 liter dan 3 liter berisi 3 liter. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan tabel berikut ini. Ya, keadaan sekarang, ya, gelas 4 liter, gelas 3 liter, aturan dipakai, keadaan selanjutnya, ya, atau current state-nya, keadaan sekarang. Ya, di sini 0, pakai aturan 1, maka di sini 4 liter, 0. Pindah, jadi keadaan sekarang, current state-nya. Ya, current state-nya 4-0, gunakan aturan 6, jadi 1-3. Pindah 1-3, gunakan aturan 4, jadi 1-0. 1-0, gunakan aturan 7, 0-1. 0-1, gunakan aturan 1, 4-1. 4-1, gunakan aturan 6, jadi 2-3. Jadi kira-kira seperti ini ya. Nanti kalau misalkan kalian kurang paham, boleh nanti diskusi lagi di grup Discord maupun ditanya aja di kolom komentar. Memang agak sulit kalau tidak langsung di kelas ya, jadi menyampaikannya juga agak sedikit sulit. Nah, di sini ada representasi ruang keadaan. Jadi ruang keadaan itu bisa dapat direpresentasikan dalam bentuk graph atau graph state. Graph terdiri dari node-node yang menunjukkan keadaan. Nah, disebut dengan graph itu ini dia. Ini graph. Jadi ada node-node yang menunjukkan suatu keadaan. Node-node dalam graph keadaan dihubungkan menggunakan arch atau busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Jadi sini ada panah. Jadi dari gambar yang ada ini menunjukkan graph berarah dengan node A sebagai initial state-nya. Ini node A sebagai initial state-nya. Dan node Z sebagai goal state-nya. Ini sebagai goal state. Angka di antara satu state dengan state yang lain itu bisa disebut dengan cost. Ya, yang saya bilang tadi yang di pertama tuh bisa ditambahkan cost. Cost ini dalam bentuk apa? Jarak. Jadi jarak dari satu state ke state yang selanjutnya itu adalah 4. Misalkan state A ke state B itu jaraknya 4 atau costnya itu 4. Cost dalam bentuk jarak. Dari B ke D itu 3. D ke E 4 dan seterusnya. Oke. Nah, pada gambar di atas terdapat 4 lintasan dari A ke Z ya. Jadi dari A ke Z itu bisa ada 4 lintasan. Yaitu A, B, D, E, G, Z. Kemudian A, B, D, E, G, H, Z. A, C, E, G, H, Z. Dan A, C, E, G, Z. Ya. Nah,
Jadi ada juga graf yang menemukan jalan buntu. Itu ada 5. Ada A, C, F, I, A, C, E, G, F, I, A, B, D, E, G, J, K, A, B, D, E, G, F, I, A, C, E, G, J, K, A, C, E, G, F, I. Tadi sudah ya. Ini ada menemukan jalan buntu. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi, tanpa memperhitungkan arah, gambar di atas terdapat siklus not yang selalu berulang, yaitu C, E, G, F, C. Kalau misalkan ini arahnya, ya, arah archnya ini, arahnya ini dihilangkan, terdapat not atau siklus, ya, not siklus di sini, atau not yang selalu berulang, terdapat siklus. Di A, B, D, E, C, A ini kalau misalkan nggak ada arahnya ya, kalau ada arahnya dia lebih terbantu. Sama ada A, B, D, G, A, B, D, E, G, F, C, A. Ya. Atau A, B, D, E, G, F, C, A. Ini bisa jadi siklus. Bisa jadi C, E, G, F, C, G, F, C ini jadi siklus terus. Ya, G, H, Z, G ini bisa jadi siklus, cuman karena Z ini dia inisial A, goal state, maka ini tidak termasuk ke siklus. Ya, karena sudah ketemu G ke Z sudah jadi goal state, H ke Z juga bisa goal state. Selesai. Oke. Nah, selanjutnya selain bentuk graph ini, ada juga yang disebut dengan bentuk pohon keputusan atau decision tree. Untuk menghindari adanya siklus, maka struktur pohon digunakan. Struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Pohon terdiri dari beberapa node. Node yang terletak pada level 0 disebut node akar atau root node, ya, yang menunjukkan keadaan awal. Node akar memiliki beberapa percabangan yang terdiri atas beberapa node acak atau suksesor sebagai node-node perantara, tadi node anak ya, atau suksesor, atau child node, bisa sering disebut dengan child node, ya, child node. Namun jika pencarian mundur dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa node tersebut memiliki predecessor. Node yang tidak memiliki anak disebut dengan daun, node daun atau leaf, ya, yang menunjukkan akhir dari suatu pencarian yang dapat berupa goal atau jalan buntu, bisa disebut dengan dead end. Jadi ini dia bentuknya. Jadi presentasi ruang keadaan dalam bentuk decision tree, maka di situ sudah ada A, B, ya, A ke C juga bisa sesuai dengan bentuk graph tadi, tapi bisa dihindari yang namanya siklus. Ya, ini contoh dari decision tree. Nah, sampai sini kira-kira pasti ada yang ingin ditanyakan ya. Pasti ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup Discord. Nah, jadi baik, sampai di sini dulu materi perkuliahan kita hari ini, pertemuan kita. Jadi sampai ketemu lagi di materi berikutnya dalam bentuk video di YouTube, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.